Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Walau di mana Anda berada, kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat menikmati Sabat Tuhan yang terindah. Sabat ini Sabat yang ketiga di triwulan yang pertama. Kita masih lagi dalam suasana tahun baharu di tahun 2022. Terima kasih kepada Anda semua karena bersama dengan Pamasi Media. Untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Saudara dan saudari, sebelum kita memulakan kebaktian secara maya dalam Pamasih Media Sabat ini, mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulakan kebaktian kami walaupun secara maya ini akan tetap menjadi kekuatan iman kami. Berkati setiap talian internet juga peralatan yang kami gunakan semasa kami mengikuti kebaktian secara maya ini. Biarlah kebaktian kami ini akan berjalan lancar dan berkat-berkat rohani yang luar biasa itu kami dapat nikmati dan dapat memperkuatkan iman percaya kami. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, bagi pihak Pamasih Media mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua anggota gereja, walau di mana gereja Anda berada, karena sudah siap sedia untuk membantu penerbitan siaran Pamasih Media ini. Tanpa bahan-bahan lagu istimewa, khotbah yang saudara-saudari berikan, agak sukar untuk kami mencari bahan-bahan yang akan kami siarkan pada setiap hari Sabat. Puji Tuhan, luar biasanya kerjasama yang diberikan membantu kami untuk menyediakan siaran ini. Dan semua ini adalah untuk kita dan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Sabat ini, saudara dan saudari, kita akan mulakan dengan lagu pujian. Dan seperti biasa, anak-anak akan melayani kita di dalam lagu pujian di awal kebaktian di Pamasih Media. Saya akan mempersilakan pasangan adik-beradik untuk lagu pujian yang pertama, yaitu saya akan persilakan adik Aurelio Denver Jerry dan juga Arabella May Jerry. Mereka berdua berasal daripada gereja kita, Gereja SD Salimandut Tandik, Kota Marudu. Dipersilakan. Cara untuk membuka
Lagu pujian yang kedua yang akan menyusul akan dipersembahkan oleh 3 orang adik-beradik. Pemain ukulele adalah Fredo Iskovic dan penyanyinya adalah pasangan kembar Federa Isaac dengan Federas Isaac Bomi. Mereka juga berasal daripada gereja kita, daripada gereja SD Salimandut, Tandi, Kota Mardu. Lagu istimewa Kanak-kanak yang kedua. Mari kita nikmati. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Amin. Lagu pujian kanak-kanak yang ketiga pada sabat ini, kita mempersilakan adik Ivan Marseli. Adik Ivan selalu melayani Pemasi Media melalui lagu-lagu yang telah diberikan untuk disiarkan di Pemasi Media. Adik Ivan berasal dari gereja kita, gereja SD Lobo Manggatal. Lagu pujian kanak-kanak yang ketiga. Mari kita nikmati. Dekatkan dirimu kepada Tuhan dan jangan uyangin dosa-dosamu. Ingatkan kau kisah Sodom dan Gomora. Walau hanya
saat ini kita akan mendengar lagu pembuka istimewa. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada penyampai lagu ini yang telah mendedikasikan rekaman video ini kepada Pamasi Media. Elder Jotilin daripada gereja kita juga di SD Salimandut siap sedia untuk menyampaikan lagu pembuka kebaktian Pamasi Media. Dipersilakan. Oh Tuhanku, bila aku memandang alam luas ciptaan tangan-Mu, lihat langit ajaib segala bintang, seluruh alam lihat kuasa-Mu. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Oh Tuhanku, inunganku kavi, itongogi namani padamu, ikorko ongokorimu Tuhan, ovongoku ikasunduvonu, mengindah sowoku di Kau Tuhan. Oh sunduko, oh sunduko, mengindah sowoku di Kau Tuhan. Oh sunduko, oh sunduko. Sekali lagi saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Selama 6 hari yang lalu, kami begitu bersyukur Tuhan, menikmati nafas kehidupan dan hari yang bahagia bersama dengan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami begitu gembira, berpeluang lagi untuk datang ke hadirat Tuhan melalui perbaktian kami secara maya untuk Sabat ini. Terima kasih Tuhan, dalam setiap kelemahan kami,
dalam sifat kami yang penuh dosa Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikan kami daripada dosa. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu, terlebih kerajaan surga yang sudah Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, dan Engkau akan menyertai kami sepanjang selesainya kebaktian kami secara maya ini. Berkati semua kami yang menikmati firman-Mu melalui lagu, berita misi dan khotbah, melalui Pamasi Media pada Sabat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, apakah agaknya bunyi berita mision kita pada Sabat yang ketiga ini? Adik Nelbiani sudah siap sedia melayani kita berita misi Sabat yang ketiga. Dan selepas sahaja berita mision, kita akan dipimpin berdoa oleh Puan Miss Kelly Somboton. Mari kita nikmati berita misi. Pada Sabat ini saya akan menceritakan cerita mision yang bertajuk Mengikut Jalan yang Baharu. Watak dalam cerita ini adalah Adolfo Montero, berumur 40 tahun, yang berasal dari Timur Leste. Saya suka gereja saya di Kampung Kodo di Timur Leste. Saya menghadiri perbaktian setiap hari Ahad. Saya pergi ke setiap perkumpulan doa. Saya mengambil bahagian dalam setiap aktiviti gereja. Kemudian, Mario datang ke kampung saya. Ketika mengunjungi rumah saya, Mario memberitahu saya bahwa dia tinggal di sebuah kampung yang jauh, tetapi telah dihantar ke kampung saya sebagai sukarelawan pekerja Alkitab oleh gereja Seventh-day Adventist. Saya tidak pernah mendengar mengenai gereja Seventh-day Adventist. Mario memberitahu saya tentang bagaimana dia telah menemukan kebenaran yang Alkitabiah mengenai Sabat hari ke-7 dan memutuskan untuk bergabung dengan gereja Seventh-day Adventist. Dia membuka Alkitabnya dan bercakap tentang hari Tuhan yang sebenarnya. Dia mengatakan hari Tuhan sebenarnya adalah pada hari Sabtu, bukan hari Ahad. Saya melihat bukti dalam Alkitab bahwa hari Sabtu adalah hari ke-7 dan bahwa hari Ahad adalah hari pertama. Saya memulai doa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya bertanya kepadanya, sama ada saya harus meneruskan cara lama saya dan memelihara hari pertama sebagai hari yang kudus, atau saya harus mengikut jalan baharu dan memelihara hari ke-7 sebagai hari yang kudus. Tuhan, saya berdoa, apakah jalan yang lama baik atau jalan yang baharu itu baik? Saya berdoa selama 3 hari berturut-turut. Kemudian, saya bermimpi ketika saya tidur pada waktu malam, di hadapan saya ada 2 jalan. Jalan yang lama dan jalan yang baharu. Seseorang berdiri di depan saya dan berkata, lebih baik jika Anda mengikuti jalan baharu dan meninggalkan jalan yang lama. Pada waktu pagi, saya bangun dan memikirkan tentang mimpi itu. Ia kelihatan begitu nyata. Pada hari itu, Mario datang ke rumah saya sekali lagi dan mengajak saya bekerja dengannya di kebun rekan saya, Angelo. Semasa kami bekerja, Mario mengongsikan firman Tuhan dengan Angelo. Mario selalu bercakap tentang Alkitab semasa dia menolong penduduk kampung di kebun mereka. Kami suka mendengarnya. Tetapi, kata-katanya menyentuh hati saya dengan cara yang istimewa pada hari tertentu ini. Saya meminta kepadanya pelajaran Alkitab. Setelah saya dibaptis beberapa bulan kemudian, saya mengajar istri saya mengenai Alkitab. Dia dibaptiskan bersama-sama dengan 2 keluarga lain di kampung saya. Hidup tidak mudah sejak kami bergabung dengan gereja Adventist. Beberapa tahun lepas, pembaptisan istri saya, saudaranya, seorang pemimpin di gereja kami dahulu,
menuntut agar kami melepaskan kepercayaan kami. Dia malah memukul istri saya di hadapan saya. Hanya suamimu yang boleh memeluk agama itu, katanya. Kamu tidak boleh mengikutinya. Istri saya menyatakan bahwa dia berhasrat untuk mengikut jalan yang baru. Saya sudah berkawin dan mempunyai keluarga, katanya. Suami saya adalah ketua keluarga. Sekiranya dia berada di jalan yang harus aku tempuh, aku akan pergi bersamanya hingga ke akhir dunia. Sementara kami telah menghadapi tekanan yang berat dari saudara mara kami, Tuhan telah sangat baik kepada kami. Saya dan istri saya telah mendoakan saudara mara kami, ibu dan 2 adik-beradik saya telah bergabung dengan gereja Adventist. Saya tidak mempunyai uang yang banyak untuk menyokong Injil melalui pekerjaan saya sebagai seorang pengawal keselamatan, tetapi saya mempunyai tenaga untuk mengungsikan kebenaran dengan orang lain. Membawa jiwa kepada Yesus adalah tugas dan tanggung jawab saya karena saya tahu bahwa setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Saya memberitahu setiap orang yang saya temui bahwa Yesus benar-benar mengasihi mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Tolong doakan orang-orang Adventist di Kampung Kodo. Berdoalah agar mereka dapat menyebarkan Injil ke kampung-kampung yang berdekatan. Doakan satu-satunya sekolah gereja di ibu kota Timur Leste, Dili, di mana anak-anak kampung dapat belajar sambil tinggal di asrama yang dibina dengan bantuan persembahan Sabat ke-13 kuartal ini. Itu saja cerita misian kita Sabat ini. Amin. Tuhan berkuasa dan penuh kemuliaan. Terima kasih dengan berkat Bapa yang sudah kami terima sepanjang hari ini. Sekali lagi berkat yang kami terima melalui cerita misi yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya Bapa akan terus bersama dengan kami sepanjang perbaktian kami melalui maya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam kasih Tuhan, saat ini kita akan ke lagu pembuka istimewa sebelum acara khotbah dijalankan. Dan lagu pembuka istimewa pada Sabat ini kita akan dilayani sekali lagi oleh kumpulan Dambai Production. Terima kasih kepada Dambai Production karena sedia memberikan lagu video ini untuk rekaman di Pamasi Media. Dan kita persilakan Dambai Production, dan selepas itu Elda Sanita akan memimpin kita dalam doa pembuka sebelum khotbah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allah.
rencana keselamatan adalah karunia dari Tuhan Bapa. Tuhan Bapa mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita semua. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ada mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Oh saudara-saudariku, keselamatan adalah karunia Tuhan. Kayu salib adalah bukti kasihnya kepada kita. Yesus mencintai kamu dan saya. Marilah kita terus meninggikan nama Dia. Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, panjang sabar, dan berkelimpahan kasih setiamu kepada kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon keampunan atas segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, agar itu tidak menghalang kami untuk terus datang kepadamu. Bapa, sebentar nanti kami akan belajar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Elder Edson, yang mana pada pagi ini adalah merupakan kemuncak dari program berdoa 10 hari yang telah kami jalankan bermula pada 5 Januari. Kiranya Tuhan mengurapi Elder Edson dengan roh kebijaksanaan, agar apapun pelajaran yang dia sampaikan sebentar nanti, semuanya itu berasal dari Bapa, dapat mengangkat jiwa kami untuk terus dekat kepadamu. Begitu juga dengan kami, buka hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, dapat mempraktikkan setiap pelajaran yang kami dengar itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin kami sepanjang kami mengadahkan kebaktian ini. Jauhi kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang datang mengganggu penumpuan dan pendengaran kami. Terima kasih juga karena Bapa memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, agar semuanya itu berfungsi dengan baik. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Saudara dan saudari, saat ini kita akan mendengar khotbah bagi penutupan program 10 hari berdoa yang telah dijalankan secara bersemuka, juga dijalankan secara maya. Dan pelajaran penutupan pada Sabat ini bagi mengakhiri 10 pelajaran pada setiap malam yang telah kita ikuti dan nikmati walau di mana sahaja gereja yang sudah menjalankan 10 hari berdoa ini. Dan kali ini di Pamasi Media, Elder Edson akan melayani di dalam pelajaran penutup bagi 10 hari berdoa. Dan kita persilakan Elder Edson dengan khotbahnya yang bertajuk Pahlawan Doa. Shalom, selamat hari Sabat.
Pada pagi Sabat ini kita sudah sampai di kemuncak program 10 hari berdoa kita. Kita sudah menyelesaikan minggu doa kita bermula dari 5 hari bulan Januari sehingga 14 hari bulan Januari, dan hari ini ataupun Sabat ini adalah kemuncak dan penutupnya. Dan saya akan membawakan satu renungan pendek yang bertajuk Pahlawan Doa. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan menerapkan setiap pelajaran yang akan kami dengar sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari di dalam kasih Yesus Kristus, saya pasti sudah terlalu banyak permohonan yang sudah kita sampaikan ataupun panjatkan kepada Allah Bapa di sorga. Mungkin juga terlalu ataupun terdapat keluhan-keluhan dan rintihan-rintihan hati yang tidak terucapkan, dan hanya linangan air mata yang membuktikan kesungguhan kita yang terus berdoa, memohon segala keperluan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga keperluan rakan-rakan dan kawan-kawan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab segala permohonan kita itu. Di dalam Roma 8 ayat 26 menyatakan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh itu, saudara-saudari di dalam kasih Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus melalui doa, bersyukurlah dan memujilah kepada Tuhan, dan beserta dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh. Doa yang tulus dan tekun, sudah pasti Tuhan telah berjanji untuk menjawab setiap permohonan doa kita itu. Di dalam Efesus 3 ayat 20 menyatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sikap hormat melalui tingkah laku kita semasa berdoa juga perlu diambil kira. Kita menyampaikan permohonan kepada Raja atas segala raja. Kita menyampaikan permohonan doa kepada Yang Maha Kuasa, Maha Ajaib, Maha Pencipta, yaitu pencipta alam semesta. Dan Dia juga penebus kita melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Jadi sudah semestinya lah sikap hormat itu harus ditunjukkan semasa kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Doa pribadi harian seperti seawal apabila kita bangun pagi sangat diperlukan pada zaman akhir ini. Datanglah di kaki Yesus setiap hari, berbicara kepadanya dan membaca firman-Nya. Jadikan Tuhan sebagai keutamaan di dalam kehidupan kita. Sudah pasti kita akan merasakan suatu pengalaman yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Di dalam satu tulisan pena inspirasi menyatakan, dari tempat berdoa yang tersembunyi datang kuasa yang mengguncangkan dunia pada masa reformasi besar. Di sana dengan ketenangan yang kudus, hamba-hamba Tuhan menaruh lutut mereka di atas batu karang janji-janjinya. The Great Controversy, halaman 210. Tuhan pernah berjanji, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 8 menyatakan,
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudari di dalam Yesus, umat-umat Tuhan yang dikasihi, jadikanlah diri kita sebagai pahlawan doa pada tahun ini. Dimanapun Anda berada di dalam hidup saat ini, jadikanlah doa sebagai senjata utama kita setiap hari. Doa merupakan kesempatan yang tiada taranya. Dengan doa juga manusia, benda-benda, segala persoalan hidup dan hubungan antara manusia dapat diubah dan mempunyai kuasa yang sungguh tidak terbatas. Oleh itu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, Tuhan lebih dekat daripada yang Anda bayangkan. Dan Tuhan ingin untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya ke atas keluarga Anda, diri Anda secara pribadi, jemaat Anda, masyarakat Anda, dan dunia secara amnya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Elder Edson. Amin dan puji Tuhan. Berkat yang kita perolehi melalui khotbah yang disampaikan oleh Elder Edson tadi. Semoga motivasi yang kita perolehi secara rohani di dalam 10 hari berdoa akan terus membawa kita berjuang dalam iman pada hari-hari yang seterusnya. Kita akan menjadi pahlawan doa yang gagah dan setia. Saudara dan saudari, sebelum kita mendengar lagu penutup istimewa dan juga lagu tema, saat ini mari kita saksikan kesaksian pendek yang diberikan oleh beberapa orang anggota kita selepas menikmati 10 hari berdoa ataupun semasa mereka mengikuti 10 hari berdoa secara bersemuka meskipun secara maya. Mari kita saksikan kesaksian mereka. Hai, selamat hari Sabat kepada kita semua. Sepanjang 10 hari berdoa ini, saya berasa sangat gembira karena saya telah mempelajari banyak firman Tuhan yang baru mengenai doa. Saya juga berasa lebih terangkat jiwa saya semasa melayangkan doa-doa. Saya harap pada masa akan datang lebih ramai yang akan tertarik untuk mengikuti program ini. Salam sahabat semua. Saya sangat gembira karena telah menghadiri doa 10 hari. Dengan adanya doa 10 hari, saya telah mendoakan kepada ramai kawan-kawan di luar sana. Dan saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Ia akan memberikan jawaban setiap doa kita. Terima kasih dengan kesempatan ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua. Hai, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Apa perasaan saya setelah mengikut 10 hari sembahyang ini? Saya rasa seperti saya dekat bersama Tuhan dan gembira. Saya juga banyak belajar pasal firman Tuhan. Walaupun 10 hari berdoa program ini dibuat secara maya, saya tetap boleh memahami semua firman Tuhan itu. Sekian, terima kasih. Salam. Selamat persiapan hari Sabat. Saya ada satu kesaksian sepanjang kita menjalani 10 hari minggu berdoa, di mana pada petang hari yang kedua dalam minggu doa kita itu, saya ada memanjat satu pokok langsat guasan lain ya, yang dekat gereja kita itu. Saya bersama dengan si Bole-Bole
Dan memang saya sudah lama tidak memanjat langsat. Dan pada petang itu saya coba memanjat langsat ini walaupun buah dia tidak berapa lebat lah. Jadi semasa saya memanjat itu, apabila tiba di dekat-dekat mungkin lebih 15 kaki sudahlah di atas. Jadi tangan kanan saya memegang pokok, yang di tangan kiri saya ini coba memegang satu dahan. Dan apabila saya sudah mula menarik badan saya ini naik ke atas, tiba-tiba dahan itu patah. Rupa-rupanya dahan itu sudah buruk. Dan secepat kilat badan saya ini berpusing ke sebelah kanan. Dan kalau badan saya itu terus berpusing, sudah pasti tangan di sebelah kanan saya itu akan terlepas dan saya akan jatuh. Tapi dengan tidak semena-mena pula, tiba-tiba seperti ada satu benda yang menahan badan saya ini sehingga saya tidak terpusing begitu jauh. Tiba-tiba terhentilah. Dan dengan secepatnya tangan kiri saya memegang kembali pokok langsat tersebut dan saya boleh memanjat sampai ke atas. Jadi walaupun kesaksian ini ringkas, tapi saya mengandaikan mungkin malaikat juga telah menyelamatkan saya pada masa itu sehingga saya tidak terjatuh. Kalaulah saya terjatuh, mungkin kalaupun badan saya tidak terhempas, kaki saya mungkin boleh patah juga. Jadi saya sangat-sangat bersyukur atas perlindungan daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Hai, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Sepanjang program 10 hari berdoa ini, banyak perkara dan firman-firman Tuhan yang telah saya pelajari. Antara salah satunya keruntuhan kota Babylon, tanda binatang, dan banyak lagi. Pelajaran-pelajaran ini telah mengangkat jiwa saya kepada Tuhan, dan yang lebih penting saya dapat mengenali lebih banyak perkara tentang Tuhan. Oleh itu saya berasa gembira dan bersyukur kerana saya diberi peluang untuk mengikuti program 10 hari berdoa ini. Hai happy sahabat semua, saya rasa sangat bersyukur sebab saya masih berkesempatan untuk mengikuti program 10 hari berdoa ini walaupun hanya secara dalam talian. Namun berkat yang saya terima itu saya rasa tidak kurangnya juga dengan berkat yang kita semua sudah terima. Sepanjang program 10 hari ini saya rasa sangat dikuatkan melalui pelajaran yang sudah diberikan dan juga dengan doa yang telah dilayangkan. Sebab melalui perkumpulan seperti inilah masing-masing kita dikuatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui perkongsian masa kita dengan Tuhan. Sebenarnya kita keep the time to ourselves, kan kita tidak mau spend sama Tuhan. Jam kita terlampau sibuk. Jadi melalui program 10 hari ini secara tidak langsung memberi ketukan kepada kita untuk mengetahui betapa pentingnya masa itu, untuk betapa pentingnya masa dalam sehari itu untuk kita berikan kepada Tuhan. Jadi semoga kita semua dapat senantiasa praktikan ini, bukan saja dalam program ini tetapi sepanjang hari-hari yang seterusnya. Kita dapat luangkan masa bersama Tuhan pagi dan malam, karena bila kita berkomunikasi, kita in communion with God, itu menjadi satu sukacita yang sangat besar di surga. So itu saja yang perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada kita semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi, selamat hari Sabat. Secara pribadi saya apabila ikut ini program 10 hari berdoa, saya rasa macam sangat dekat dengan Tuhan. Setiap kali berdoa memang kita
memang saya berdoa bersungguh-sungguh, tetapi melalui program ini macam hati terlalu dekat dengan Tuhan. Jadi bersyukur dengan program seumpama ini, dan saya bersama-sama dengan keluarga saya sangat bersyukur. Dan saya melihat juga anak-anak saya belajar sembahyang dan semakin mantap cara diorang berdoa melalui program ini. Dan saya secara pribadi juga apabila bercakap dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga terasa seperti sangat dekatlah. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom and happy Sabat kepada kita semua. Pada saat ini saya ingin berkongsi tentang perasaan saya sepanjang saya mengikuti program 10 hari berdoa ini. Secara pribadinya saya telah mendapat suatu pelajaran yang sangat penting, di mana melalui doa yang mengajar saya untuk bertekun, untuk bersabar, untuk saya mempercayai segala jawaban yang Tuhan akan berikan. Dan melalui doa juga ia telah memberikan saya suatu kesadaran tentang bagaimana saya seharusnya berdoa bukan atas kehendak hati saya sendiri, bukan atas kemauan diri saya sendiri, bukan atas apa yang saya pandang baik untuk saya, tetapi saya belajar bagaimana untuk berdoa dengan penuh kerendahan hati, untuk saya bersedia menerima segala jawaban yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah tentukan untuk saya. Mungkin pada saat ini sama seperti saya, ada di antara kita yang merasakan jawaban doa tidak seperti apa yang kita inginkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang sangat baik, Tuhan punya rencana yang sangat indah, cuma Dia sahaja yang boleh melakukannya itu sesuai dengan masanya nanti. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Perasaan saya semasa saya mengikut ini program 10 hari ini kan, saya berasa sangat gembira sebab saya dapat mempelajari tentang Tuhan, sama saya dapat mempelajari tentang kota Babylon dan cara berdoa. Saya harap saya dapat ikut ini program lagi di masa akan datang. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Sabat. Kamu tahu, masa 10 hari berdoa, saya pun ada berdoa tahu. Saya suka berdoa. Daddy sama Mami suruh saya berdoa. Masa 2 kelompok. Saya suka berdoa sebab saya mau bercakap sama Tuhan. Bagus, ini 10 hari berdoa. Selamat, saya dapat belajar berdoa. Oke, itu saja. Sabat. Luar biasa, sangat luar biasa, dan puji Tuhan, kesaksian yang mengangkat jiwa kita, supaya kita jangan berhenti untuk berdoa, karena inilah talian telepon kita kepada Tuhan yang percuma. Hanya kita sahaja yang perlu menyediakan waktu untuk bercakap, berdoa dengan Tuhan. Saudara dan saudari, sekarang ini kita akan ke lagu penutup istimewa. Dan puji Tuhan, sekali lagi pada Sabat ini kita akan menikmati sebuah lagu rakaman yang buat pertama kalinya disiarkan secara maya di mana-mana media sosial. Dan puji Tuhan, terima kasih kepada Akapela United daripada Kota Marudu yang telah juga mendedikasikan video rakaman pertama mereka untuk disiarkan di Pamasi Media. Mari kita nikmati berkat rohani melalui lagu penutup istimewa daripada Akapela United, daripada gereja kita, gereja SD Salimandut, Tandik, Kota Marudu. Selepas itu, Elder Edson, pengkhotbah kita, akan melayangkan doa.
Mari sedia sambut sang Raja. Oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut sang Raja. Oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut sang Raja. Oh bersedialah sambut Rajamu. Dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Karunia hidup yang Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terpujilah namamu, sungguh ajaib namamu, Engkau yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah dengan kuasa dan dorongan Roh Kudus-Mu, kami dapat menjadikan doa sebagai senjata utama kami. Jadikan kami sebagai pahlawan-pahlawan doa ya Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan dan cabaran pada tahun ini. Saya pasti Tuhan sudah mendengar setiap rintihan dan permohonan-permohonan. Dari 5 hari bulan sampailah pada saat ini ya Tuhan. Permohonan-permohonan dan keluhan-keluhan rintihan hati daripada para umat-Mu. Baik secara pribadi, doa kelompok melalui keluarga, di dalam jemaat-Mu, dan seluruh umat-umat-Mu di seluruh dunia ini. Saya percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sudah menjawab doa ini dan mengampuni kami, sebab semua ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai kita jumpa lagi untuk kebaktian Pemasih Media Sabat yang keempat, Sabat depan. Terima kasih kepada Anda semua. Teruslah menyokong channel-channel rohani gereja kita, apa juga channel untuk pekerjaan pelayanan Tuhan secara maya. Jika Anda mempunyai video, kesaksian, nyanyian,
khotbah, bolehlah komen di dalam Pamasih Media untuk kami hubungi supaya Anda boleh menyalurkan rekaman Anda kepada Pamasih Media. Mari kita sama-sama memperkasakan siaran rohani, khususnya di negeri Sabah dan amnya seluruh dunia. Jumpa lagi, Pamasih Media menjangkau dunia. Happy Sabat. Bye-bye. Ya Yesus